Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha yang ibu banggakan, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith. Namun sebelum memulai pelajaran, simak dulu video singkat berikut ini. Welcome to Mobile Legends! First Blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, udah azan. Ayo sholat. Iya, duluan aja sana. Tanggung nih. Savage. Jangan ngabaikan panggilan Allah gitu. Yang kedudukannya lebih tinggi untuk urusan dunia. Akunya beriman, tapi mengabaikan panggilan Allah. Itu kan sama aja dengan munafik. You have been slain. Asmaul Husna pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya adalah yang maha menghidupkan. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk hidup yang ada dengan sendirinya. Allah menciptakan manusia. Manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri maupun menciptakan makhluk lainnya, meskipun itu dengan menggunakan teknologi yang secanggih apapun. Dalam penciptaannya, manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melangsungkan kehidupannya, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan hajat hidupnya. Semua atas kehendak dan karunia Allah. Untuk itulah hendaknya kita selalu bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah, rajin beribadah, dan juga beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan, kami pula yang mematikan, dan kepada kamilah semuanya akan kembali. Bukti bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Muhyi adalah diciptakannya manusia, hewan, tumbuhan. Allah mencurahi tanah dengan air hujan. Allah membangkitkan manusia dan makhluk lainnya yang telah mati di saat hari kebangkitan nanti. Di saat musim kemarau panjang, di mana tanah-tanah menjadi tandus, kering, tumbuhan mati, kemudian datang hujan, Allah menghidupkan kembali semua tanaman, rumput menjadi hijau. Itu semua adalah bukti bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Muhyi. Asmaul Husna kedua yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan kembali. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan kematian itu akan datang menghampirinya. Ya, rahasia kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Ketika ajal itu datang, kita tidak dapat lari. Ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita, kita tidak akan dapat lari kemanapun. Bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumit adalah Allah tidak pernah kesulitan untuk mematikan makhluknya. Allah selalu punya banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluknya di dunia ini. Melalui musibah, melalui kecelakaan, melalui banjir, dan lain sebagainya.
Bahkan dalam keadaan sehat walafiat pun, apabila Allah sudah berkehendak jika makhluk tersebut akan mengalami kematian, maka ajal pun pasti datang. Kematian adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian manusia tujuannya adalah untuk kenikmatan manusia itu sendiri. Bayangkan, apabila manusia harus hidup ratusan bahkan hingga ribuan tahun, maka tubuhnya akan menjadi tua renta, menjadi sarang penyakit, dan itu akan sangat menyiksa manusia itu sendiri. Asmaul Husna ketiga yang kita pelajari yaitu Al-Ba'its. Al-Ba'its artinya yang maha membangkitkan. Allah membangkitkan semangat kita, kemauan kita, membangkitkan para rasul, membangkitkan semua makhluk yang telah mati, membangkitkan manusia pada saat hari kebangkitan. Tujuannya adalah untuk ditimbang amal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia dan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ah atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua makhluknya yang ada di dalam kubur. Bukti sederhana bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Ba'its adalah saat dimana kita bangun dari tidur. Ingat, kita bisa tidur itu karena kehendak dan izin dari Allah. Kita bangun tidur pun juga atas kehendak dan izin dari Allah. Bukti lainnya adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat kita ketika kita sedang dalam keadaan down, dalam keadaan jatuh. Allah membangkitkan semangat juang kita. Allah membangkitkan keoptimisan kita. Untuk itulah, maka kita tidak boleh menjadi manusia yang pesimis. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.